Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Intan Amalia dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam dengan topik konsep pendidikan moderasi, prinsip-prinsip, dan landasan normatif dan historisnya. Baik, yang pertama yaitu konsep pendidikan moderasi. Pengertian pendidikan sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogi, yang berasal dari kata pais yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Jadi pendidikan memiliki arti bimbingan yang dilakukan terhadap anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang diberi imbuhan awalan pe dan akhiran an yang mengandung arti cara atau proses dalam mendidik. Oleh sebab itu, pendidikan kemudian didefinisikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui proses pendidikan dan pengajaran, di mana semua individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pengertian yang kedua yaitu pengertian moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang artinya sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penjauhan dari keekstriman atau pengurangan kekerasan. Dan moderasi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wasatiyah. Wasat artinya tengah-tengah atau keadilan atau standar yang biasa-biasa saja. Wasaton yang bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi sebagai jalan tengah. Sedangkan menurut Kamali, yaitu seorang ahli, moderasi adalah kebajikan yang membantu terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan dan masalah personal dalam keluarga dan masyarakat serta hubungan antar manusia lebih luas. Dan juga dalam Merriam-Webster Dictionary atau Kamus Digital yang dikutip oleh Tolhatul Khair, moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrim. Jadi dapat disimpulkan bahwa wasatiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrim, yaitu berlebih-lebihan dan sikap mukosir yang mengurang-urangi sesuatu yang dibatasi Allah. Dengan mengedepankan musyawarah dalam mengambil jalan tengah dalam memutuskan suatu persoalan dan mengutamakan sikap toleransi dalam perbedaan. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai moderasi akan banyak dilaksanakan pada pendidikan karakter. Nilai-nilai moderasi Islam dalam hal ini adalah nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam proses belajar mengajar dan materi pembelajaran yang integrasikan pada pendidikan karakter. Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter lainnya. Islam merupakan agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Maka nilai karakter yang tepat untuk menggambarkan nilai Islam moderat adalah religius, toleransi, peduli sosial, demokrasi atau demokratis, dan cinta damai. Religius sendiri yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan yang berbeda dari dirinya. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkannya. Demokrasi adalah cara bersikap, cara berpikir, dan cara bertindak yang menilai secara sama antara hak dan kewajiban diri sendiri dengan orang lain. Sedangkan cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Jadi toleransi, kepedulian sosial, dan demokrasi juga merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan, karena
Untuk membentuk watak atau karakter pada peserta didik sangatlah dibutuhkan unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan akan tersampaikan. Pendidikan Islam seharusnya memberikan tempat dan ruang bagi setiap insan yang ingin mengetahui dan meningkatkan kemampuan beragama Islamnya dan potensi soft skill-nya agar tercipta manusia yang sesuai dengan fitrah lahiriah dan batiniah. Tujuan ini tentunya akan terwujud dengan adanya prinsip-prinsip dasar Qur'ani, yaitu yang pertama prinsip kejujuran, yang kedua prinsip keterbukaan dalam berpikir, yang ketiga prinsip cinta kasih sayang, dan yang keempat yaitu prinsip keluasan. Konsep pemikiran moderasi Islam atau wasatiyah Islam menjadi menarik dan menjadi semua entitas gerakan dakwah Islam bahkan negara-negara Islam setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Jadi terdapat dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam, yaitu yang pertama yaitu pemikiran atau gerakan yang mengusung model yang kaku dan keras yang disebut dengan Al-Khawarij Al-Judud. Kelompok ini melihat Islam adalah agama nas dan konstan. Jadi mereka tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajaran, khususnya dalam akidah, ibadah, hukum, dan muamalah, sehingga perlu membersihkan ansir-ansir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum, dan muamalah umat. Kemudian pemikiran atau arus yang kedua ini sering disebut dengan Mu'tazilah Al-Judud yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Pemikiran ini menerima semua perubahan dan membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam, karena gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syariah, kaifiyat ibadah, hukum, muamalah, bahkan sebagian akidahnya. Jadi dapat disimpulkan dari kedua arus ini, yaitu arus yang pertama Al-Khawarij Al-Judud, mereka tidak menerima perubahan, mereka kaku terhadap hal-hal baru yang masuk. Sedangkan arus yang kedua ini yaitu Mu'tazilah Al-Judud, mereka menerima semua perubahan, bahkan membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam, termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan Barat. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam yang pertama yaitu tawazun atau berkeseimbangan. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan wasatiyah dapat disebut juga dengan al-tawazun, yang berarti upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung atau pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara intiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Bersikap seimbang dalam menyikapi yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Contohnya yaitu hidup di dunia harus seimbang antara kebutuhan di dunia dan akhirat. Jadi kebutuhan di dunia dan akhirat harus sama-sama seimbang, tidak boleh hanya dunia saja atau akhirat saja. Bentuk-bentuk keseimbangan dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam peranata kehidupan beragama, yaitu keseimbangan teologi, keseimbangan ritual keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, dan keseimbangan proses tasyri' atau pembentukan hukum. Prinsip yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi. Toleransi secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya berlapang dada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran yaitu bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan,
pendirian atau pendapat, atau pandangan atau kepercayaan, atau kebiasaan, atau kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain yang bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Pengertian tasamuh menurut Tillman yaitu adalah sebuah sikap saling menghargai dengan tujuan untuk kedamaian. Sedangkan menurut Friedrich Hayler, tasamuh adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu adalah atau keadilan. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata adalah pada mulanya berarti sama, yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak, yang kedua berpihak kepada kebenaran, yang ketiga sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut beberapa ahli yaitu yang pertama Al-Ghazali mendefinisikan adil adalah antara sesuatu yang tidak lebih dan yang kurang. Menurut Ibnu Miskawayh menjelaskan adil adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang lain yang berhak kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah memaparkan bahwa adil ialah memberikan sesuatu kepada masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperoleh tanpa harus diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengerti mana yang salah mana yang benar, serta bertindak jujur dan tetap menuruti peraturan yang berlaku. Allah menerangkan bahwa Ia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Terdapat 3 ragam kata adil dalam Al-Quran, yaitu qist, adl, dan mizan. Terdapat juga 4 makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Yang pertama yaitu adil dalam arti sama atau persamaan dalam hak, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Yang kedua yaitu adil dalam arti seimbang atau keseimbangan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju suatu tujuan yang tertentu. Yang ketiga yaitu adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat yaitu adil yang dinisbatkan kepada ilahi, yang berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan. Prinsip yang keempat yaitu tawasut atau sikap tengah-tengah, sedang, dan tidak ekstrim kanan atau kiri. Tawasut adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip-prinsip hidup, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Dari buku Moderasi Islam Nusantara oleh Muhammad Hasan MAK, terdapat 5 alasan mengapa sikap tawasud dianjurkan ada pada diri seorang muslim. Alasan yang pertama yaitu sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang tawasud sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. Alasan yang kedua yaitu hakikat seorang Islam adalah kasih sayang. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. Alasan yang ketiga yaitu pemeluk agama lain juga makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati dan dihargai. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Alasan yang keempat yaitu ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka muslim yang bersikap tawasud senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Dan alasan yang kelima atau alasan yang terakhir yaitu Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan.
Sebenarnya selain dari 4 prinsip tersebut, terdapat prinsip-prinsip lain juga, yaitu i'tidal atau lurus dan tegas, syura atau musyawarah, islah atau reformasi, musawah atau egaliter, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Akan tetapi keempat prinsip tersebut, yaitu tawasud, tasamuh, tawasun atau dan adalah, itu yang paling sering dibicarakan dalam prinsip-prinsip moderasi Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu landasan normatif dan historis. Landasan adalah dasar berdirinya sesuatu, sedangkan kata normatif adalah tata aturan yang mengikat sekelompok manusia untuk mengendalikan tingkah laku yang dianggap baik, aturan atau rambu-rambu yang membatasi kelompok masyarakat dalam bertingkah laku agar tidak menyimpang dari kebenaran. Dasar normatif pendidikan Islam adalah suatu dasar atau landasan sebagai tempat berpijak yang bersifat keharusan atau tidak boleh ditinggalkan dalam rangka proses aktivitas pendidikan Islam. Landasan normatif pendidikan moderasi Islam ada 3, yaitu ayat Al-Quran, hadis dan sunnah, dan ijma' ulama. Landasan historis atau sejarah. Sejarah mengandung arti pengetahuan tentang perkembangan keadaan alam secara keseluruhan. Kata historis berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas atau asar di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu. Ajaran moderat dalam beragama bukan hanya dimiliki oleh umat Islam saja, melainkan dalam agama-agama dan peradaban lain juga memiliki tradisi yang mengajarkan kemoderatan. Semua ajaran agama sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang, kejujuran, adil, dan kesetaraan. Secara garis besar, pengertian ajaran wasatiyah adalah pola keberagaman yang mencerminkan sikap tengah-tengah, yang adil, seimbang, toleran, dan cenderung ke arah kebaikan. Dalam mengkaji makna wasatiyah Islam, di mana peran Islam di situ adalah sebagai mediator untuk menjaga keseimbangan dan keadilan agar mengambil sebuah posisi tengah dan tidak terjebak dalam zona pemahaman agama yang ekstrim. Konsep wasatiyah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebagai refleksi prinsip tawasud, tasamuh, tawasun, dan adalah. Istilah ummatan wasaton juga dapat dimaknai sebagai sebuah harapan kepada umat muslim agar menjadi umat terbaik atau umat pilihan yang senantiasa bersikap adil, baik dalam ranah ibadah ataupun muamalah kepada makhluk lain. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar umatnya untuk selalu memilih jalan tengah yang diyakini sebagai jalan terbaik. Di negara Indonesia, diskursus tentang moderasi diuraikan dalam 3 pilar, yaitu moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Pilar yang pertama yaitu moderasi pemikiran keagamaan, dikenali dengan kemampuan untuk mensistensikan antara teks dan konteks. Contohnya dalam pembacaan nas-nas kitab suci tidak hanya dipahami semata-mata lewat keadaan dohir saja, melainkan menafikan unsur konteks di baliknya. Pilar ini memadukan keduanya secara dinamis agar mendapatkan pemahaman yang kompleks, menghasilkan muslim moderat yang tidak semata tekstual tapi juga kontekstual, yang penting untuk memahami Islam dalam kerangka konteksnya, baik ruang dan waktu. Pilar yang kedua yaitu moderasi gerakan, yaitu aktivitas penyebaran atau dakwah agama yang bertujuan mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam gerakan ini mengajak tidak boleh menggunakan jalan kekerasan dan memaksa, tetapi harus menggunakan jalan yang baik, ramah, santun, tanpa adanya niatan menyakiti atau menghakimi orang lain. Pilar yang ketiga yaitu moderasi dalam perbuatan atau praktik keagamaan, adalah penguatan akan hubungan agama dan kebudayaan tradisi masyarakat setempat. Salah satu ciri muslim moderat yaitu sikapnya yang tidak anti terhadap budaya setempat,
Selama tidak bertentangan dengan syariat agama, tentu sah-sah saja bila diaplikasikan, bahkan dibuat sarana untuk semakin memperteguh nilai-nilai keimanan. Jadi secara tidak langsung, pendekatan budaya juga menjadi pintu masuk bagi moderasi beragama. Menurut Fazlur Rahman, sumber pertama Islam secara historis berasal dari wahyu ilahi yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Korelasi antara pemeluk dengan teks wahyu kemungkinan berasal dari normatif wahyu itu, sedangkan untuk pola dilakukan dengan cara pemahaman. Teks tidak akan berbicara secara mandiri, perlu makna apabila sudah dikorelasikan dengan manusia. Segala hal yang dilakukan Rasul merupakan hasil ijtihad Rasul memahami wahyu, sedangkan upaya pemahaman Rasul dilakukan dengan teks yang dihubungkan dengan aspek historis yang sifatnya khas pada masanya. Walaupun agama diajarkan oleh kitab dan nabi, akan tetapi semakin agama itu berkembang dan banyak pengikutnya dan semakin luas daerah yang dipengaruhinya, maka akan semakin sulit dalam mempertahankan kesatuan wajah dari agama itu. Pada dasarnya, semua agama itu dari serangkaian realitas dari respon sosial. Apabila agama telah berdialog dengan realitas sosial, maka termasuk dalam sejarah. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan tadi yang konsep pendidikan moderasi, pendidikan tersusun dari kata paes yang artinya anak dan agos yang artinya membimbing dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang dimana semua individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan karena itu merupakan pendidikan merupakan proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau diri sendiri atau sekelompok orang dalam mendewasakan. Dalam pengajaran moderasi yaitu penjauhan dari keekstriman atau pengurangan kekerasan atau sikap tengah-tengah atau standar yang biasa-biasa saja dalam menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Konsep moderasi Islam atau wasatiyah atau Islam moderat telah menarik perhatian banyak ilmuwan dari berbagai bidang seperti sosiopolitik, bahasa, pembangunan Islam, sosial keagamaan, dan pendidikan Islam yang didasarkan pada legitimasi Al-Quran dan hadis Nabi bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi Islam yang moderat. Di sini Hilmi mengidentifikasikan beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Karakteristik yang ketiga yaitu penggunaan cara berpikir nasional. Yang keempat yaitu pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Dan karakteristik yang terakhir atau yang kelima, penggunaan ijtihad atau kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Karakteristik tersebut bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antara kelompok agama. Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstalkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut Abu Dinata, moderasi beragama dalam pendidikan Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam rahmah lil alamin memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya. Yang pertama yaitu pendidikan damai yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, dan kelompok agama. Nilai dasar yang kedua yaitu pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri. Dan nilai dasar yang ketiga, pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi untuk perubahan sosial.
Nilai dasar yang keempat yaitu pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme. Nilai dasar yang kelima yaitu pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat. Nilai dasar yang keenam yaitu pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual, dan akhlak mulia dan keterampilan okasional atau hand. Dan nilai dasar yang ketujuh, pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Nilai dasar yang kedelapan, pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran. Nilai dasar yang kesembilan yaitu pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif. Dan nilai dasar yang terakhir atau yang ke-10, pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing. Dan kesimpulan dari prinsip-prinsip moderasi Islam yaitu prinsip-prinsip Islam ada 4, tawasun, tasamuh, tawasud, dan adalah. Dan sebenarnya dari keempat prinsip itu terdapat juga prinsip-prinsip lain, yaitu i'tidal, syura, islah, musawah, aulawiyah, dan prinsip-prinsip lainnya. Akan tetapi keempat prinsip itu, tawasun, tasamuh, adalah, dan tawasud, itu yang merupakan paling sering dibicarakan atau dibahas dalam prinsip-prinsip moderasi Islam atau yang paling menonjol. Dan kesimpulan dari landasan normatif dan historis tersebut yaitu dasar normatif pendidikan Islam adalah suatu dasar atau landasan sebagai tempat berpijak yang bersifat keharusan atau tidak boleh ditinggalkan dalam rangka proses aktivitas pendidikan Islam. Yang terdapat landasan normatif itu terdapat dalam ayat Al-Quran, hadis dan sunnah, dan ijma' ulama. Sedangkan alasan historis atau sejarah yaitu apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian atau individu-individu. Dengan sejarah mengandung arti pengetahuan tentang perkembangan keadaan alam secara keseluruhan, yang dimana secara garis besar pengertian ajaran wasatiyah adalah pola keberagaman yang mencerminkan sikap tengah-tengah yang adil, seimbang, toleran, dan cenderung ke arah kebaikan. Dan dalam mengkaji makna wasatiyah Islam, berbagai mufassir menerjemahkannya sebagai justly balanced Islam, di mana peran Islam di situ adalah sebagai mediator untuk menjaga keseimbangan dan keadilan agar mengambil sebuah posisi tengah dan tidak terjebak dalam zona pemahaman agama yang ekstrim. Jadi konsep wasatiyah yaitu sebagai refleksi prinsip-prinsip tawasud, tasamuh, tawasun, dan adalah. Dan di Indonesia diskursus tentang moderasi diuraikan dalam 3 pilar, yaitu terdapat 3 pilar tentang moderasi di Indonesia, yaitu yang pertama moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Dan menurut Fazlur Rahman, sumber pertama Islam secara historis berasal dari wahyu ilahi yang terdapat dalam kitab Al-Quran, yang dimana semakin agama itu berkembang dan banyak pengikutnya dan semakin luas daerah yang dipengaruhinya, maka akan semakin sulit dalam mempertahankan kesatuan wajah dari agama itu. Apabila agama telah berdialog dengan realitas sosial, maka termasuk dalam sejarah. Dan materi-materi yang saya ambil di pembahasan atau topik kali ini yaitu dari makalah-makalah dan jurnal-jurnal atau skripsi yang saya temui, yang saya ambil dari internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau
kekurangan dalam pemahaman materi atau kekurangan dalam kesalahan atau kekurangan dalam materi kali ini karena keterbatasan saya dalam pengetahuan tentang topik pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.